Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Adi Pramana Samudra dengan 3 digit NIM terakhir 189. Nah, ini merupakan video tugas akhir dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Nah, di video ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Model JST untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru di PTS Surabaya. Studi kasus Universitas Wijaya Putra. Nah, jadi yang pertama di sini ada abstrak. Nah, dari judul dan abstraknya saja kita bisa mengetahui bahwa kelas atau jenis aplikasi JST-nya ini adalah untuk prediksi. Kemudian pada bagian abstrak, penulis ingin membandingkan dua metode, yaitu metode RBF atau fungsi basis radial, dan yang kedua backpropagation. Kemudian secara singkat, peneliti ini menunjukkan bahwa metode JST RBF atau fungsi basis radial tadi dia memiliki kinerja yang lebih baik dalam prediksi berdasarkan indeks statistik yang lebih rendah seperti MAE dan RMSE, serta tingkat error yang lebih rendah dibanding backpropagation. Nah, lalu kemudian kita langsung ke bagian arsitektur. Nah, di sini ada dua arsitektur. Yang pertama RBF dan backpropagation. Nah, kita akan membahas yang RBF dulu. Nah, jadi gambar satu ini dia menunjukkan arsitektur RBF yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, arsitektur ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama input layer, yang kedua hidden layer, dan yang ketiga output layer. Lapisan input menerima data input. Kemudian lapisan tersembunyi terdiri dari beberapa node yang menggunakan fungsi basis radial untuk menghitung aktivasi yang akan diberikan kepada output untuk menghasilkan prediksi jumlah mahasiswa baru. Nah, kemudian kita lanjut ke arsitektur yang kedua, yaitu arsitektur metode backpropagation. Nah, yang backpropagation ini sama juga, dia terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Pada lapisan input, data input diterima dan diteruskan ke lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, kemudian setiap neuron pada hidden layer ini menggunakan fungsi aktivasi seperti sigmoid atau tansik. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan yang tansik untuk menghitung aktivasi. Nah, kemudian setiap neuron pada hidden layer terhubung dengan neuron pada lapisan output melalui bobot yang harus diubah selama proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran backpropagation melibatkan perhitungan error output dan penyesuaian bobot secara backward atau secara mundur. Nah, terus untuk algoritmanya, yang backpropagation dia menggunakan algoritma pembelajaran, dan yang RBF atau fungsi basis radial dia menggunakan algoritma training. Kemudian kalau fungsi aktivasi yang dipakai adalah Gaussian untuk yang RBF. Sedangkan yang backpropagation dia menggunakan fungsi aktivasi tansik. Kalau yang Gaussian dia dipilih karena dia memiliki kemampuan untuk menangkap pola nonlinear dalam data. Sedangkan yang tansik ini dia dipilih karena dia memiliki rentang nilai yang lebih luas dan dapat mengatasi masalah vanishing gradient. Kemudian kita masuk ke bagian hasil eksperimen yang menggunakan MATLAB. Nah, di sini ada implementasi arsitektur JST fungsi RBF. Nah, di sini ada beberapa keterangan seperti jumlah node, target error, learning rate, dan fungsi aktivasi. Nah, jadi jumlah node ini maksudnya adalah
jumlah node dalam jaringannya kan ada 30. Nah, node-node ini dia bertanggung jawab untuk memproses input dan menghasilkan output. Terus target error. Di sini target error yang udah ditentuin itu 0,0001. Nah, target error ini merupakan nilai yang diinginkan untuk mengukur akurasi atau kesalahan dari hasil prediksi jaringan. Istilahnya target error ini seperti tujuan atau goals-nya. Kemudian learning rate. Learning rate yang digunakan adalah 0,01. Nah, learning rate ini mengontrol seberapa besar bobot jaringan diperbarui setiap kali terjadi pembelajaran. Nah, fungsi aktivasi yang dipakai di sini fungsi Gaussian seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi fungsi Gaussian digunakan untuk mengaktifasi atau menonaktifkan node dalam jaringan berdasarkan input yang dimasukkan. Nah, kemudian ini adalah hasil prediksi yang menggunakan parameter yang di atas tadi. Nah, di sini diperoleh hasil prediksi dan error untuk tahun 2016. Ini merupakan tabelnya. Ini adalah aktualnya adalah data yang sebenarnya, dan ini adalah yang terprediksi. Selanjutnya ini adalah bagian errornya. Nah, jadi hasil prediksi di atas ditunjukkan pada grafik gambar ketiga. Nah, ini adalah grafik ketiganya. Di sini ada yang merah itu prediksinya, yang biru ini adalah yang sebenarnya atau aktual. Nah, menggunakan jaringan tersebut di atas bisa dicari prediksi jumlah mahasiswa baru di tahun 2017 dengan hasil ditunjukkan pada tabel 6. Nah, ini tabel 6-nya. Untuk yang Surabaya dia ada 450, yang Gresik 88, sampai dengan kabupaten kota-kota lain 188. Nah, ini adalah hasil prediksi setahun ke depan dari grafik yang ini. Kemudian ini adalah hasil training atau eksperimen dari yang backpropagation menggunakan fungsi aktivasi tansek yang tadi untuk semua layer dan menggunakan train GD untuk fungsi training. Nah, di sini iterasinya dihentikan pada epoch ke 10.000. Ya, 10.000 karena sudah mencapai maksimum epoch, meskipun dia belum mencapai goalsnya atau tujuannya yaitu 0,001. Kemudian ini hasil prediksi dan error yang menggunakan backpropagation. Nah, dibanding yang RBF ini, yang backpropagation ini jumlah errornya dia lebih besar. Nah, ini grafisnya, itu dia errornya, prediksinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding data aktual atau data sebenarnya. Nah, ini prediksi berdasarkan yang backpropagation. Jadi sangat lumayan besar sekali perbedaannya dibanding yang RBF. Terus di sini ada perbandingan yang dari RBF dan DST. Di sini perbedaan errornya, yang RBF dia lebih kecil dibanding yang backpropagation. Kalau yang RBF dia 12,6 sekian, kalau yang backpropagation dia 13, sekian. Nah, jadi itu adalah kesimpulannya di sini ternyata yang JST RBF dia punya error yang lebih kecil dibanding backpropagation dalam studi kasus yang ini. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.